Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini Ibu Guru membuat ringkasan mengenai perubahan wujud benda. Jadi perubahan wujud benda itu terbagi menjadi 5. Ada mencair, ada membeku, ada menguap, ada mengembun, dan menyublim. Ibu Guru akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Contoh dari mencair itu yang pertama, es yang ditaruh di bawah terik matahari itu akan mencair, maka proses tersebut disebut mencair. Yang kedua, mentega yang dipanaskan di atas kompor. Mentega yang dipanaskan di atas kompor, lalu mentega tersebut mencair. Nah, itu juga termasuk dalam proses mencair. Selanjutnya adalah membeku. Membeku itu perubahan wujud cair menjadi padat. Perubahan wujud cair menjadi padat itu disebut membeku. Contohnya itu, yang pertama ada es batu. Jadi, air yang dibekukan di dalam freezer ya. Es batu itu disebut proses membeku. Terus yang kedua itu ada es krim. Kenapa es krim disebut melakukan proses membeku? Karena bahan-bahan es krim itu kan dari cair ya, seperti santan, terus creamer. Nah, itu kan cair semua. Lalu setelah diolah, itu menjadi membeku. Nah, selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Contoh dari menguap itu yang pertama, air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Anak-anak pernah melakukan percobaan ini kan? Air dipanaskan di bawah terik matahari dan satu lagi ditaruh di tempat gelap. Dan ternyata air yang di bawah terik matahari ini tinggal sedikit. Nah, itu terjadi karena ada proses menguap. Yang kedua ini ada penjemuran ikan asin. Penjemuran ikan asin ini kenapa masuk dalam proses menguap? Jadinya awalnya itu kan ikan itu basah ya. Lalu ketika dijemur di bawah terik matahari, ikannya menjadi kering. Nah, disitulah terjadi proses menguap. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya itu yang pertama, air panas yang ditutup lalu pas dibuka terdapat air pada tutup gelas. Jadi anak-anak pasti pernah kan membuat teh manis panas lalu tehnya itu ditutup menggunakan tutup gelas. Nah, pas dibuka, anak-anak lihat deh, pasti di atas tutupnya itu terdapat bintik-bintik air. Nah, bintik-bintik air itu disebut embun. Maka prosesnya itu disebut mengembun. Nah, yang kedua itu es batu yang diletakkan di dalam gelas, lalu luar gelas terdapat air. Nah, air-air yang ada dari gelas itu kan dari es batunya ya. Nah, itu namanya embun, embun-embun es gitu. Nah, itu disebut proses mengembun. Atau anak-anak juga bisa ketika pagi hari rumput-rumput itu terasa basah ya. Nah, sebenarnya itu terjadi proses mengembun juga. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah proses wujud padat menjadi gas. Contoh dari menyublim itu, kamper yang didiamkan di dalam lemari lama-lama mengecil atau habis. Jadi anak-anak pernah lihat kan ibu kalian menaruh kamper di lemari pakaian agar lemari pakaiannya itu tidak bau apek. Nah, lama-lama kamper itu pasti habis atau mengecil. Nah, itu kenapa bisa mengecil? Karena terjadi proses menyublim. Jadi kampernya menyublim dari wujud padat menjadi gas. Jadi udara gitu anak-anak, jadinya habis deh. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi Ibu Guru ulangi, perubahan wujud benda padat itu, wujud benda itu ada 5. Yang pertama itu mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Nah, ini semua dari catatan yang sudah Ibu buat. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti pembelajaran tentang perubahan wujud benda yang Ibu Guru sampaikan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan saja ya. Ibu Guru akan menjelaskan mengenai perubahan dari kilogram menjadi gram. Misalnya ada contoh soal 3 kilogram lebih 23 gram, titik-titik berapa gram. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengubah kilogram ini menjadi gram. Sama dengan kilogram ke gram itu kan turun 3 tangga ya anak-anak.
kita kemarin udah belajar mengenai kilogram, hektogram, dekagram. Nah, selanjutnya kita lanjutkan saja ya anak-anak, kita akan belajar matematika. Jadi, jika kalian menemukan soal 3 kg lebih 23 gram, titik-titik, berapa gram? Nah, kalian kan sudah belajar ya mengenai tangga satuan panjang dan tangga satuan berat. Kalian tahu kan jika dari kilogram ke gram itu turun 3 tangga. Jika turun 3 tangga berarti dikali 1000. Nah, di sini udah Ibu Guru tulis ya. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Maka yang harus kita lakukan adalah dalam pengerjaan soal itu, kita tulis 3 dikali 1000. Ditambah 23. 23-nya kan sudah dalam bentuk gram ya, maka kita diamkan saja. Nah, kalau 3 ini kan kilogram, maka dikalikan 1000 karena kita harus mengubah ke gram. Sampai sini paham ya anak-anak? Tinggal kita kali saja. 3 dikali 1000 atau 3 dikali 1, 3. Lalu kita punya nolnya 3, tinggal dimasukkan saja deh. Jadinya 3000. 3000 ditambah 23. 3000 ditambah 23. Jadinya 3023 gram. Seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya Ibu Guru akan memberitahu nih ke anak-anak tentang satuan yang biasa digunakan. Satuan waktu, satuan berat, dan satuan panjang. Satuan waktu yang biasa digunakan itu ada detik, menit, dan jam. Kalau satuan berat itu ada kilogram dan gram. Kalau satuan panjang itu ada kilometer dan meter. Jadi kan sebenarnya satuan waktu, satuan berat, dan satuan panjang itu ada beberapa ya. Tapi yang umum digunakan itu detik, menit, jam, kilogram, dan gram. Lalu kilometer dan meter untuk satuan panjang. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jam. Nah, ini gambar jam. Jika anak-anak menemukan soal pukul 9:15, maka 9 ini menunjukkan jam, dan untuk 15 ini menunjukkan menit ya anak-anak. Jadi kalian dapat menggambarkannya seperti ini. Jarum pendeknya di angka 9 agak ke atas sedikit, lalu jarum panjangnya itu di angka 3. Kenapa di angka 3 Bu Guru? Karena dari 2. Jadi cara menggambarnya itu 9:15. Maka jarum pendek di angka 9 dan jarum panjang di angka 3. Jadi dari 12 ke 1 itu, jarum panjang ini kan menit ya, menunjukkan menit. Itu 5 menit. Jadi sebenarnya ada titik kecil-kecil anak-anak di sini. Cuman tidak perlu digambarkan ya. Lalu di sini juga ada sama seperti yang di sini, 5 menit. Jadi dari 12 ke 1 itu 5 menit, dari 1 ke 2 itu 5 menit, dari 2 ke 3 itu 5 menit. Jadinya kalau disuruh menggambarkan jam 9:15, maka jarum pendek di angka 9 agak naik sedikit ya anak-anak karena kan sudah lewat 15. Lalu jarum panjangnya itu di angka 3. Nah, selanjutnya di sini ditanya disuruh menggambarkan ketika pukul 3. Berarti ini kan pukul 3.00 ya, berarti jarum panjangnya di angka 3, jarum pendeknya di angka 3, lalu jarum panjangnya di angka 12 pas. Seperti ini ya anak-anak. Nah, seperti ini menggambarkan pukul 3, pukul 3 pagi kalau seperti ini. Kalau seperti ini, Ibu Guru lupa menuliskan 0. Ini jam 9:15 berarti pagi juga ya anak-anak. Nah, seperti ini gambarnya. Silakan dipahami anak-anak. Nah, sekarang akan dibahas mengenai peran yang ada di sekolah. Nanti kita akan membahas tugas juga ya, peran dan tugas yang ada di sekolah. Nanti peran yang ada di sekolah ini siapa-siapanya kita akan menyebutkan tugasnya. Peran yang ada di sekolah ini yang pertama ada guru kelas, ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah, ada petugas perpustakaan, ada petugas kebersihan sekolah, ada guru penjas, ada juga guru pendidikan agama. Baik, sekarang akan kita bahas satu-satu ya anak-anak.
Tugas untuk guru kelas itu berperan sebagai pengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kelas itu tugasnya guru kelas. Selanjutnya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah tugasnya itu mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan sekolah itu tugasnya kepala sekolah. Tugas yang ada di sekolah selanjutnya itu ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu tugasnya melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara barang milik sekolah. Yang keempat itu petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan itu tugasnya mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, dan membuat perencanaan untuk mengadakan buku. Selanjutnya adalah petugas kebersihan sekolah. Petugas kebersihan sekolah itu tugasnya mengurus dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang kelima itu guru penjas. Guru penjas itu bertugas mengelola pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah. Yang ketujuh maksud Bu Guru, guru pendidikan agama itu tugasnya mengelola pembelajaran pendidikan agama di sekolah. Jadi seperti ini anak-anak sudah bidang-bidangkan peran-peran yang ada di sekolah. Untuk guru kelas dan kepala sekolah, kalau kalian lupa, kalian mengingatnya caranya gini. Ya, mengurus administrasi di dalam kelas seperti pengelolaan pembelajaran gitu, dan lain-lain yang berhubungan dengan kelas itu pasti tugasnya guru kelas. Nah, kalau yang mengatur kegiatan dan urusan yang berhubungan dengan sekolah itu tugasnya kepala sekolah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, Ibu rasa cukup untuk penjelasannya. Ibu harap kalian dapat memahami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.